dari notebooknya sendiri ataupun bucket datanya gitu ya, dan supply chain-nya ataupun dari data model pihak ketiga kita ambil. Ini risikonya di sana gitu ya, atau tax surface-nya ya kita bisa lihat. Dan dari sana kita bisa tahu untuk terkait dengan model-model positioning-nya gitu, ketika ada dari luar gitu ataupun dari bucket data yang kita punya. Di broad model positioning ini kalau kita bicara terkait dengan uh, di area development type tadi gitu ya. Jadi bagaimana dimanipulasi gitu ya yang membuat si perilaku model itu bisa berubah secara permanen juga gitu ya. Karena kalau kita lihat ada 3 tipe, ada data poisoning gitu ya, kemudian depth environment model poisoning, dan yang terakhir supply chain model poisoning. Itu turunannya lagi gitu ya. Bicara yang pertama, data poisoning sendiri, training data itu dimanipulasi ya sehingga model belajar pola yang bisa salah gitu kan, atau ada backdoor-nya tuh di dalamnya gitu ya. Jadi akan diaktif ketika ada trigger tertentu gitu ya, dan bisa lolos juga kalau bisa di testing normal. Nah ini perlu dipastikan. Kemudian di area dev environment model poisoning-nya sendiri, jadi bukan datanya gitu ya, tapi environment trainingnya nih yang udah diutak-atik, library-nya gitu atau config-nya di sana, parameternya, artefaknya di situ yang udah dirubah-rubah gitu ya, sehingga itu jadi ada poisoning ataupun kelemahan kerentanan juga di dalamnya. Yang terakhir dari supply chain model poisoning sendiri, ini model pihak ketiga yang diambil yang udah ternyata udah ada injection atau sorry ada poisoning ya gitu di sana ya, udah ada script dan lain-lain gitu ya. Dan di sini memang perlu ada verifikasi lagi gitu ya, perlu dilihat dulu. Makanya perlu lihat tadi data quality control seperti apa. Kemudian kalau dari supplier perlu dicek dulu sejauh mana gitu ya, ataupun nanti bisa hashing-nya juga atau untuk integrity check-nya gitu ya, itu bisa dilakukan buat memastikan memang data tersebut memang ini sama sesuai atau udah di tengah-tengah udah dirubah nih gitu kan. Proses di secure pipeline itu perlu ada akses control gitu ya, review-nya itu tetap harus ada, tetap dijalankan. Jadi secara dari segi prosesnya pun bisa lebih aman gitu ya kalau kita udah mitigasi dari setiap area-area tadi tuh. Makanya balik lagi ke depan kita bisa terkait dengan peta yang sendiri, kita bisa tahu di area mana aja yang cukup rawan gitu ya di kita, dan itu yang kita pasangkan gitu ya kontrolnya, dan baru kita tes nanti di belakang gitu. Jadi pola ataupun kerangka seperti itu harus tetap ada ketika kita mengembangkan dari AI dari di perusahaan kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua yang berpakai kan sama aja. Oke. Nah, lanjut di area sensitif data development time sendiri. Jadi kalau kita bicara dari segi sensitif data yang leak-nya gitu ya, ada 3 gitu ya biasanya terkait dengan training test atau data leak-nya sendiri itu terjadi di sana gitu ya. Kemudian dari model parameternya, leak-nya tuh yang ketiga dari source code-nya gitu. Kenapa biasa ini terjadi gitu ya? Ini yang paling umum begitu ya kalau kita lihat biasanya karena engineer itu ataupun tim data itu butuh data real agar trainingnya efektif, agar sesuai nih, nggak melakukan halusinasi gitu ya. Jadi untuk meningkatkan risiko, tapi ada tingkatan risiko juga di situ ya untuk data yang bocor gitu ya ke notebooknya sendiri atau ke repositorinya juga salah dari segi permissionnya. Apalagi kalau misalnya lagi kita fine tune di cloud gitu ya, nah itu bisa kemana-mana juga. Jadi kalau perlu, jadi makanya perlu tetap ada kontrol-kontrol seperti di area transport pakai TLS gitu ya, encryption di address-nya seperti apa, kemudian kontrol dari segi vendor ataupun pihak ketiganya gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini dengan sensitive data limitation gitu ya, kita bisa dev security-nya sendiri dengan enkripsi, proteksi gitu ya di source code atau config, screening personil itu juga termasuk, sampai anti malware pun juga bisa kita terapkan gitu ya untuk menghindari terkait dengan data leak di segi development time tersebut. Jadi dari mulai tadi di define di awal apa aja file dan lain-lainnya kita gunakan modelnya, dari saat lagi development pun juga harus kita jagain gitu ya untuk menghindari hilangnya ataupun terkompromisi di sini nih di bagian developmentnya gitu. Kita lanjutkan terkait dengan runtime sendiri. Di saat lagi runtime gitu udah jalan nih gitu ya, udah ada di production. Nah, insiden-insiden yang paling sering ada gitu ya dari API key-nya gitu ya, atau konfigurasi di cloud itu juga masuk. Kemudian integrasi ke sistem lain yang mungkin sistem tersebut yang nggak aman. Nah ini juga menjadi celah juga di sana gitu ya. Jadi kalau kita bicara runtime saat saat sistem ini sudah live gitu ya, AI udah live gitu ya, udah
udah berjalan gitu ya di production gitu ya. Jadi ada ancaman-ancaman dari segi application security-nya konvensional lah gitu ya, umumnya bisa kita lihat juga. Jadi kalau misalnya exchange, kita lihat dari segi detail, application security-nya gitu ya, tetap ada tuh kayak SQL injection gitu ya, atau misalnya dia udah muncul dari segi application gitu ya, authentication bypass gitu ya, misconfiguration itu biasanya pasti akan tetap ada gitu, walaupun belakangnya tadi, sudah dengan, runtime di sisi application-nya sendiri. Kemudian kalau masalah, model, poisoning yang biasanya muncul gitu ya, kemudian insecure dari output handling-nya gitu ya, ini juga akan masuk dan, eee, yang paling sering gitu ya terjadi kalau dari segi runtime tuh di API key-nya yang bocor lah gitu ya. Kemudian, dari segi prompt atau log-nya yang kebuka itu bisa juga ataupun, output-nya bisa di-render tanpa harus di-config gitu ya, di-encoding gitu ya, karena itu juga, bisa muncul gitu. Nah ini ketika sudah, sudah live gitu ya dan sudah dijalani gitu di satu aplikasi. Yang selanjutnya terkait dengan dari segi output dan input data leak-nya sendiri, pertama kalau kita bicara terkait dengan insecure, output handling gitu ya, kita lihat output modelnya tuh datanya untrusted kah gitu ya. Output modelnya adalah data yang untrusted gitu ya. Kalau langsung dia di, render ke web gitu ya, ya tanpa tanpa melakukan di-encode dulu gitu ya, biasanya ada bisa terjadi bisa ada proses scripting-nya gitu ataupun ada injection di sana gitu ya. Jadi kalau kita bicara, prinsipnya lah gitu ya, seperti kalau thread output-nya model yang input-nya user-nya anonim gitu ya, nah ini eee, bisa dipertanyakan juga gitu ya dalam hal dari segi output yang nanti dikeluarkan gitu, yang terjadi. Kemudian kalau leak, sensitive input datanya yang sebelah kanan nih ya, kalau kita nge-prompt, dan bisa berisi data-data yang sensitif gitu ya, ini bisa, memiliki Cuman risiko yang bisa bisa WFA dia. tinggi juga gitu ya, dan kadang bisa tercatat juga di Panjang lognya dia gitu ya, bukan ataupun fisik ya. bocor kalau bisa di area transportnya nggak ada enkripsinya Bisa. gitu ya, nggak aman nggak Dimanapun. pakai TLS gitu ya, Bisa. bisa ada man in the middle juga Bisa. di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa aja Kecuali yang dia perlu fisik ya. dilihat gitu ya, Itu dari segi, yang online bisa. output dan input data leakage ini adalah, Scanner. Yang bisa. escape dari segi output-nya sendiri ya. Kita perlu sanitasi dulu semua output-nya sebelum di-render gitu ya, untuk Masih mencegah tadi yang dipakai proses scanner. scripting gitu ya. Kemudian saat lagi, eee, di Nggak efektif banget kalau masih scanner data itu dipakai. berjalan ataupun rest gitu ya, kita perlu ada TLS di sana juga, enkripsi di data in Polanya. transit dan Lah juga at sistem rest. ini gimana Ini yang masuk di area aspek tes confidentiality online yang udah paling jadi depan itu? gitu ya. Kemudian Apa di kabar? dari Baik. segi PII-nya juga, ini ketika ada Kalau kayak data itu yang memang kasih deh. mengandung PII itu harus di-masking dulu atau Makin mungkin parah. dihapus gitu ya. Ini Pada nggak bisa ada yang ngerti lebih lagi. baik gitu ya ketika, digunakan. Selanjutnya Kan udah lewat di-enforce limit juga ya udah. untuk terkait dengan retrieval gitu ya, ataupun bisa dibatasi juga tuh retensi termasuk nanti ada di monitoring-nya juga. Udah Jadi kenapa, bikin staf ahli lagi dia kalau turun. misalnya kita Kupret. punya dari segi menggunakan, output dari LLM itu ada di web gitu ya, pastikan udah ada tadi ya, udah ada, ada encoding-nya gitu ya. Kalau misalnya nanti Udah lewat tuh ada malaikat injection yang itu ngomong bisa tadi. terjadi, bisa tetap terjadi, tetap ada risiko di sana gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan, eee, prompt dari injection-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya skenarionya di sini, alur serangannya dari attacker sendiri gitu ya, atau hacker mengirim prompt gitu ya, nyisipin instruksi-instruksi di sana gitu ya, dan model ini, mengikuti karena, tidak bisa memisahkan konteksnya gitu ya, bisa ketipu lah gitu ya, output-nya pun jadi berbahaya kan ketika dia salah. Jadi kalau misalnya di sini kita, mitigasinya itu bukan hanya di prompt aja gitu, tapi desain arsitekturnya dari input segregation-nya, kemudian izin aksesnya tersebut dan, konfirmasi terhadap action-nya tersebut ya, sampai sampai log-nya juga itu harus baik gitu ya, harus benar-benar tersedia. Jadi secara end to end. Jadi bukan masalah kita hanya, membatasi di input-nya aja gitu, tapi aksesnya pun juga perlu ada confirmation lagi gitu ya, dan juga logging-nya juga ada gitu ya, sehingga bisa, eee, punya mitigasi secara end to end juga gitu ya, untuk terkait dengan, prompt injection ini. Kalau kita kasih, contoh gitu ya, jadi kalau misalnya direct injection di sini, user minta model melanggar aturan gitu ya coba, atau indirect injection instruksinya disisipin dokumen, rec gitu ya, ataupun web yang, ikut masuk juga ke prompt gitu kan, dari situ udah ada, beberapa script dan juga beberapa, direction gitu ya, membuat itu jadi merusak dari segi LLM-nya sendiri,
Dan makanya kenapa perlu ada dipisahkan gitu ya antara instruksi yang ke sistem sama dari konten-konten yang untrusted gitu ya. Baik itu tadi dengan segregation of duty-nya sendiri gitu ya, input segregation-nya. Kemudian setelah itu ada guardrails-nya gitu ataupun aturannya lah gitu, aturan mainnya gitu ya. Dan tetap ada human in loop gitu ya, kalau kita bicara konfirmasi dari segi manusianya untuk data-data yang mungkin itu masuk kategori yang sensitif gitu kan. Yang terakhir adalah list model preference-nya juga gitu. Jadi model ini perlu ada itu tidak dipegang akses admin oleh secara langsung gitu kan, sehingga bisa terkontrol gitu ya dalam hal prompt injection atau DLM ini. Ini yang pertama contohnya itu ya. Kemudian yang kedua di sisi terkait dengan data disclosure di input model outputnya gitu ya. Jadi yang pertama prompt ini berisi data internal gitu kan, di sana di dalamnya ada mengutip juga model-model user yang tidak berhak mungkin di situ gitu ya. Kemudian ataupun yang kedua kasusnya adalah si Rek ini mengambil dokumen rahasia ataupun yang outputnya malah membocorkan isi data yang udah dimasukin gitu kan. Jadi masalahnya bukan masalah dari segi modelnya yang masalah gitu ya, yang problem gitu ya modelnya, tapi konteksnya mungkin berlebihan juga gitu. Termasuk data yang dimasukkan juga terlalu banyak gitu dan tidak relevan gitu kan. Sehingga bisa tidak sesuai dengan apa yang memang sudah didesain si dari model tersebut gitu. Ini jadi data disclosure juga akhirnya di akhir. Oke, nah kontrolnya sendiri gitu ya. Rekan-rekan semua terkait dengan data disclosure sendiri tadi mungkin sempat dibahas juga di depan gitu ya. Pertama berbicara lagi terkait dengan data minimization gitu ya. Jadi kirim seperlunya gitu ya, dan memang dalam ini simpan sesingkat mungkin juga gitu ya dengan retention yang pendek. Jadi kalau kita emang mau mendesain ataupun membahas atau satu output tertentu ya saat itu aja gitu ya untuk bisa dilihat. Kemudian kedua dari segi filter sensitif outputnya. Jadi kalau bisa ada di LP gitu ya untuk bisa tahu, bisa dikoneksikan juga atau diintegrasikan juga agar tahu nih kalau misalnya ada output yang terdeteksi tadi ya masuk PII kah gitu ya, ada sensitif Refresh itu lagi bisa langsung abang, diblokir sabar. gitu. Jadi ya data-data sensitif bisa langsung terblokir. Kemudian kalau misalnya yang ketiga ini tidak kalah penting adalah kontrol dari akses REC-nya sendiri. Jadi perlu ada retrieval gitu ya, mengikuti role dari segi atau permission-nya setiap untuk semua user tersebut, dan ini juga menjadi bagian yang menurut saya sih memang paling tetap harus ada gitu ya, kontrol aksesnya sendiri. Kalau kita bicara pilih gitu ya, yang paling berdampak gitu ya, kalau saya lihat sih lebih berdampak dalam hal ini bisa memberikan kontrol yang baik gitu ya, itu adalah kontrol akses tadi si-REX ini baru ke data minimization minimal itu kalau misalnya belum ada di LP gitu ya. Jadi itu perlu disiapkan gitu ya, sehingga secara uh, terkait dengan data disclosure tuh punya kontrol yang lebih kuat lah seminim-minimalnya gitu ya, Bapak Ibu semua. Oke, saya akan lanjutkan gitu. Nah, tidak lepas tadi kita udah bicara terkait dengan confidentiality gitu ya, dari segi datanya gitu ya, risikonya, integrity tadi dirubah segala macam, dan area availability pun juga masuk gitu ya, masalah DDoS gitu ya. Jadi kalau contoh inputnya panjang banget gitu ya, polanya membuat komputasinya jadi berat gitu kan, jadi ada latensi atau mungkin nanti biaya naik gitu ya, ini bisa terjadi, emang sengaja dibuat kayak gitu ya. Atau yang kedua, traffic-nya menembak ke endpoint tertentu gitu ya, sehingga bisa bisa bill shock gitu ya, atau apa namanya istilahnya, sehingga kalau kita perlu kontrol yang tepat, jadi selain tadi pembatasan tadi kalau di masalah integrated confidentiality terkait dengan user access, kalau ini lebih ke rate limit-nya gitu ya. Jadi dibatasi gitu ya, ukuran inputnya juga dibatasi di sana untuk bisa tahu gitu ya, dan kita lihat juga limit resources kita seperti apa, dan harus dilakukan monitoring. Bisa tahu threshold-nya di mana, spike-nya udah sejauh mana, untuk kita bisa lihat oh penggunaannya itu mana yang harus diturunkan, mana yang harus di-reduce lagi gitu ya, sehingga kita bisa memahami bahwa ini bisa tetap jalan terus gitu. Bonus. Aspek availability-nya pun juga tetap terjaga. Gitu. Jadi ini yang memang Apanya? kita lihat untuk terkait Makanya dengan bonus contoh plus dari segi makanya. availability gitu ya. Oke. Goceng dibagi 2. Dapat 2.000. Nah, selanjutnya gitu ya. Bapak Ibu.
kalau misalnya kita bicara Yoi. terkait dengan langkah-langkah gitu, langkah-langkah apa aja gitu yang mungkin bisa kita masukkan Mau dikenalin gitu ya dalam tuyulnya hal ini di lantai bisa 6. kita sesuaikan Oh, untuk Yuli. yang Lantai namanya 4 juga ada. terkait dengan implementasi ataupun kita prioritaskan gitu ya. Jadi apa sih kalau tadi kita udah pahami gitu ya terkait dengan Mantap. model-model threat-nya seperti apa, kemudian kita tahu vulnerability-nya di sisi mana gitu ya, dan dampaknya seperti apa, dan mungkin aja tadi kita bisa ngelihat, oh tingkat keseringannya, likelihood-nya, keterjadiannya itu seberapa tinggi, sehingga kita bisa tahu nih sebenarnya mana sih prioritasnya. Walaupun di OWASP AI Exchange ini udah define juga ya sebenarnya dalam bentuk table apa aja, dan kalau kita ambil dari segi mana aja gitu ya yang dapat diprioritaskan gitu ya dalam Yuk. hal ini untuk sebuah organisasi itu bisa secara bertahap gitu ya, nggak harus nunggu sempurna dulu, tapi coba pelan-pelan gitu ya untuk bisa dilakukan ketika memang sudah diimplementasikan gitu ya di sisi AI, di sisi perusahaannya sendiri, di organisasi itu sendiri. Yang pertama dari segi inventaris AI sendiri, use case itu kita punya use case-nya apa aja gitu ya, punya AI program itu apa aja gitu ya, dan siapa nih owner dari setiap use case tersebut. Agar nanti kalau ada dispute ataupun hal-hal di belakang nggak saling tunjuk-tunjukkan gitu ya. Semua punya accountable-nya, semua punya responsible-nya sendiri gitu ya. Sudah masing-masing gitu ya. Sehingga itu yang perlu dilakukan di awal. Gitu. Nah, setelah itu kalau bicara terkait dengan di sisi klasifikasi data, jadi kita pertama udah tahu inventarisasi use case-nya, baru kita lihat klasifikasi datanya kita nih. Ya kita bolehkan gitu ya, masuk di prompt Rx itu apa saja dan apa aja yang dilarang gitu ya. Tadi kalau misalnya sensitif gitu ya, mungkin bisa di-masking dulu, itu kita perlu klasifikasikan gitu ya. Mana yang memang ini bisa dari data publik gitu ya, mana ini yang hanya internal aja, atau ini masuk kategori yang rahasia. Nah itu perlu di-define gitu ya dan dapat diklasifikasikan, harus ada labelnya juga. Ini berkaitan juga ya dengan ISMS maupun dari segi cyber security-nya. Yang ketiga dari segi list preference gitu. Nah di sini untuk semua tools ataupun agent sendiri gitu ya yang disimpan preference-nya itu harus terjaga siapa aja gitu dan batasi seminim-minimalnya memang sesuai dengan nanti role-nya tersebut, sehingga jangan tadi jangan simpan admin token-nya di situ juga gitu ya. Sehingga kalau kita bicara list preference seminimal-minimalnya gitu ya dan sesuai dengan kebutuhannya seperti apa sih dari segi user tersebut juga gitu ya untuk aksesnya. Ini yang perlu disiapkan. Yang keempat dari model ataupun role-nya di organisasi tersebut gitu ya. Untuk aksi ataupun action yang terkait dengan sensitive decision gitu ya, terkait dengan keuangan kah atau data atau hal lainnya gitu ya. Ini perlu ada batasan-batasan dibuat, policy-nya dibuat sehingga bisa tahu gitu ya untuk dalam hal ini bagaimana nanti pembatasan-pembatasan terhadap use case tadi di atas tuh gitu. Yang kelima terkait dengan logging dan monitoring. Jadi perlu tetap ada gitu karena nanti biar untuk sebagai kalau misalnya ada sesuatu forensik kita bisa tahu juga siapa aja gitu ya subjeknya, kemudian kapan akses dan lain-lain, inputnya apa aja, outputnya apa aja, dan model versionnya seperti apa, ini bisa terdefine juga gitu. Jadi tetap ada logging dan monitoringnya. Yang kedua adalah rate limit dan kuota atau batasan sendiri, input size limitnya tadi ya dibatasi gitu ya. Kemudian untuk menghindari juga tuh kayak anti DDoS, unbound consumption-nya juga sehingga jadi spike-nya terlalu naik terus jadi lambat atau malah down. Ini perlu diimplementasikan gitu ya sebagai prioritas juga. Baru yang terakhir adalah diuji nih skenario-skenario minimum ya, prompt injection gitu ya. Kemudian data leak, output injection yang DDoS itu perlu dilakukan pengujian juga. Jadi ini secara prioritas gitu ya, dengan tadi kita sudah tahu kita menggunakan use-nya apa, datanya apa aja gitu ya, kita klasifikasikan. Ini dapat membantu untuk mengklasifikasikan dan memprioritaskan dari mana dulu, sampai nanti tetap ada prosesnya adalah melakukan pengujian ya, untuk memastikan kembali apakah sudah efektif atau tidak gitu ya dari langkah-langkah prioritas ini. Nah ini yang memang disampaikan juga ya di Ops AI Action tersebut sehingga membantu kita dalam hal
memprioritaskan langkah-langkah yang akan diambil di organisasi kita masing-masing gitu. Jadi ini mungkin sebagai bisa jadi checklist juga gitu ya, bisa jadi masukan juga ketika Bapak Ibu di organisasi masing-masing coba mendefinisikan dulu ya terkait dengan use case sampai nanti bisa tahu kontrol yang tepat seperti apa, termasuk dari segi pengujian yang nanti gitu. Oke. Nah, ini saya lanjutkan terkait dengan deep dive-nya. Kalau tadi kita menginventarisasi AI use case-nya gitu ya. Jadi bukan hanya di list aja gitu ya, bukan hanya didaftarkan aja, tapi harus tahu juga untuk tujuan bisnisnya itu apa gitu ya. Jadi harus lengkap juga nih. Kemudian ada modelnya seperti apa gitu ya, biar kita bisa tahu juga, dan datanya apa aja yang digunakan, integrasinya kemana aja gitu ya, termasuk nanti siapa aja ownernya gitu ya. Kita perlu tahu juga tadi untuk tanggung jawab untuk masing-masing gitu ya, dan juga risk ratingnya tuh nanti di akhir. Karena kalau kita cuman oh kita punya use case ini aja, terus itu bisa tahu risikonya apa, kita kalau nggak tahu untuk tujuan bisnisnya apa gitu kan. Kita bicara basic dari segi risiko lagi, kalau kita punya goals-nya, objektifnya kita nggak tahu risiko yang akan ada untuk mencapai goal tersebut tuh apa gitu ya. Kemudian dari segi modelnya tadi yang digunakan apa aja, datanya yang diambil baik itu ya dari eksternal pun juga perlu kita ketahui, kita labelin juga gitu ya. Termasuk integrasinya nanti dan tadi siapa aja ownernya gitu ya, bisa tahu terkait dengan tanggung jawab, dan dari segi risk rating ataupun kita bisa tahu juga untuk melakukan review secara berkala juga nanti tuh gitu. Jadi kalau ada perubahan di modelnya, di promnya atau integrasi, kita bisa tahu aspek change management tetap harus berjalan seperti pada di IT change management gitu ya. Karena nanti dalam hal uh, dokumentasi yang lengkap gitu ya, itu bantu juga dari segi ketika ada audit gitu ya, ataupun dari ketika ada insiden respon terjadi, itu kita bisa tahu langkah-langkahnya gitu ya, yang lebih cepat dan juga sesuai itu apa aja. Nah ini dengan kita melakukan deep dive terhadap inventarisasi AI use case-nya, itu bisa lebih clear gitu ya, dan kita bisa lebih tahu apa aja langkah-langkah selanjutnya yang akan ataupun yang mau kita ambil. Nah, kalau kita lihat gitu ya Bapak Ibu terkait dengan klasifikasi datanya, tadi kita udah tahu use case AI-nya gitu ya, yang kita punya apa aja, kemudian kita klasifikasikan datanya, mana yang bisa kita gunakan gitu ya, yang aman untuk di prompt, yang di tengah-tengah gitu ya, ini aman dulu gitu ya, ini bisa kita gunakan terus gitu ya, atau ini terbatas labelnya, gunakan tadi rec gitu ya, atau malah dilarang diproses untuk AI, data-data nasabah, data-data karyawan mungkin gitu ya. Ini bisa diklasifikasikan gitu ya, sehingga bisa mencegah tadi hilang data sensitif gitu ya, atau yang tidak terkontrol juga, termasuk bagaimana data itu diproses gitu ya, agar tadi kalau data punya aturan yang tegas gitu ya. Kalau misalnya data rahasia dilarang masuk ke prompt, itu perlu clear juga, dan sehingga lebih aman gitu ya ketika menggunakan ataupun memasukkan data tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak punya ini gitu ya, ini akan bias banget, dan mungkin kemungkinan besar tadi ya akan terjadi kebocoran data di model yang kita buat gitu ya. Nah ini perlu didefinisikan dan diklasifikasikan di awal. Kalau ini punya pasar dulu sendiri nih, data pasar dulu sendiri. Nah, selanjutnya tadi kalau udah kita bicara terkait dengan klasifikasi datanya, use case-nya udah ada juga, kita perlu tahu list preference-nya untuk AI itu apa aja sih gitu ya. Jadi kalau misalnya model ataupun agent sendiri gitu, boleh akses ke resource yang dibutuhkan aja gitu, hanya boleh kita tempatkan hanya untuk resource yang dibutuhin aja nih gitu. Boleh kita bisa untuk implementasinya gitu ya, pisahkan juga tuh service account-nya, ada role based access control juga tetap harus dijalanin gitu ya. Karena tadi itu menjadi salah satu yang kunci juga ya kalau kita ngomongin akses gitu ya, sebelum kita misalkan punya DLP gitu, tapi kalau dari aksesnya udah kita bisa batasi gitu ya, itu akan lebih bagus lagi, dan tetap ada audit secara berkala gitu ya, dan kalau misalnya revoke aksesnya itu tidak terpakai, ini juga perlu clear juga gitu ya, ini sejauh mana memang sudah tidak digunakan, apakah memang dia ada dorman berapa periode tertentu yang sudah kita tentukan gitu ya, ini bisa jadi acuan juga gitu ya ketika mengimplementasikannya. Jadi kalau ada authorization tuh memang benernya di sistem gitu ya, bukan di prompt ya gitu authorization tersebut. Nah, kalau kita
lanjutin lagi lebih dalam lagi tadi prioritasnya tersebut gitu ya, yang 7 langkah tersebut. Tadi ada guardrails dan oversight-nya sendiri. Jadi batasan-batasan ataupun rules dari segi bisnisnya ini gitu ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya, outputnya seperti apa, ini yang perlu dimasukkan gitu ya. Kemudian kalaupun dari segi ada action yang kategori sensitif gitu ya, tadi data-data sensitif, ini perlu ada manusia juga gitu ya, human juga untuk bisa mengetahui nih, agar tadi tidak salah ataupun dalam membuat keputusannya gitu ya, dan juga tidak salah ketika memasukkan satu data gitu ya. Bisa tahu data-data mana aja memang harusnya tidak boleh gitu ya, dienkripsi dulu. Ini yang perlu disiapkan gitu. Kemudian alertnya dan notification gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mencoba saat AI tersebut ya, ada mencoba terkait dengan akses gitu ya, ataupun aksi-aksi gitu, action yang di luar biasaannya gitu ya, apakah dia bisa halusinasi atau tidak gitu ya, ini perlu ada deteksi di awal gitu ya. Sebelum tadi insidennya jadi lebih besar gitu ya, jadi perlu ada alertnya juga untuk menjaga tadi. Kalau misalnya ada apa-apa, bisa lebih cepat nih responnya, sebelum nanti di akhir ataupun datanya udah bocor misalkan kayak gitu ya. Ini yang perlu dilihat ya dari segi guideline dan oversight-nya sendiri. Oke, di area terakhir gitu ya, kita bicara terkait dengan testing dan red teaming gitu ya, untuk memastikan tadi nih, ketika kita udah punya dari segi threat modelnya seperti apa gitu ya, kita udah punya aturannya seperti apa, kontrol yang kita jalankan seperti apa, nah ini bisa kita lanjutkan untuk testingnya gitu. Jadi kita mendorongnya testingnya pun juga risk based gitu ya. Kalau misalnya auditnya pun juga risk based audit juga gitu, risk based gitu ya. Karena kita cari threat yang paling relevan gitu ya untuk model kita, lalu kita tes atau kita uji pengendalian-pengendalian tersebut gitu ya. Misalkan kalau tadi untuk Gen AI gitu ya, testingnya paling bisa digunakan prompt injection gitu ya, atau data leak gitu di sana, atau auto handling gitu ya. Di DOS itu juga bisa, mungkin itu bisa kita lakukan gitu ya di area testing dan red teaming ini. Oke, nah kalau toolsnya apa aja gitu ya. Jadi kalau tools di sini apa aja sebenarnya bisa kita bisa kita gunakan gitu ya, ataupun kita bisa pilih gitu ya. Berdasarkan juga dari threat coverage-nya dan jenis AI yang kita gunakan gitu ya. Kalau misalnya predictive AI bisa pakai ART gitu ya, Armory, Fullbox gitu ya. Jadi beberapa tuh sudah tersedia, ada yang memang komunitas gitu ya, ada yang memang juga berbayar gitu. Kemudian kalau generative AI pakai PyLIT gitu ya, Garak gitu ya, Prompt Fuzzer itu juga bisa digunakan. Jadi kalau dari segi si Pirate gitu ya, si PyArt ini biasanya untuk LLM ataupun Gen AI gitu ya, otomatisasi gitu ya. Jadi untuk cek kayak prompt injection di situ, kemudian kalau misalnya mau exfiltration di sana atau policy bypass gitu ya, kita mau coba bypass itu bisa di sana. Jadi lebih terstruktur lah gitu ya, bukan hanya cuma satu atau dua prompt aja gitu. Kalau misalnya basic Garak gitu ya, dia lebih ke scanner gitu ya, bentuknya scanner untuk ngecek dari segi kelemahan LLM-nya sendiri gitu ya. Sama bisa untuk cek crop injection-nya gitu ya. Pattern-nya seperti apa, leakage-nya seperti apa, kalau ada unsafe yang konten tuh bagaimana gitu ya, bisa bisa tahu juga, ataupun kalau misalnya ada hallucination atau robustness check gitu ya, itu tergantung modelnya bisa dites juga pakai itu, dan memang bentuknya scanning gitu ya, dia baseline scan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau di tempat lain itu kayak pakai Nessus gitu ya, ataupun pakai uh, Rapid7 gitu ya, model-model seperti itu. Kemudian Profu gitu ya, ini framework biasanya lebih ke regression testing gitu ya, untuk bandingin prompt dan modelnya, bikin test suite seperti apa gitu ya. Kalau misalnya CI/CD itu pakai di sana. Guardrails yang tadi nih, untuk bisa tahu juga bagaimana pengamanan saat lagi runtime gitu ya. Bisa tahu batasan output dari segi aksi dari segi LLM-nya itu yang udah kita dibuat aturan sesuai bisnis itu apa, ini ditesnya dengan si guardrails tersebut gitu ya. Yang terakhir adalah fuzzer gitu ya. Ini untuk tahu variasi-variasi yang tadi ada untuk prompt injection seperti apa, sehingga bisa digunakan gitu ya, dites dulu sebelum nanti masuk di area production. Jadi sebenarnya ada beberapa tes yang bisa digunakan juga, dan ini bisa dijalanin gitu ya oleh Bapak Ibu semua. Dan model tesnya bagaimana gitu ya, sebenarnya pada umumnya untuk tes ataupun alur dari segi area teaming pun juga hampir sama gitu ya. Kita perlu define dulu nih awal objeknya itu apa aja gitu ya tadi.
kita pilih beberapa thread, jadi skenario memang sesuai dengan thread tersebut gitu ya, dari table yang ada, kemudian kita buat test case-nya seperti apa yang mau kita tes gitu, tadi apakah prompt-nya atau mungkin saat lagi di development atau saat lagi sudah runtime gitu ya, itu bisa kita sesuaikan. Assalamualaikum Mbak Yasmin. Baru kita execute gitu ya, testingnya kita jalani dengan tools tadi, kita coba, kita juga perlu ketemu Mbak pahami Yasmin di modelnya kesempatan seperti lagi. apa Jadi gitu ya, kemudian satu objektif bisnisnya juga apa, yang sehingga bisa salah ini lebih clear dari tuh, pihak kamu. jika kita bisa menentukan mana aja yang menjadi Memverifikasi area testingnya. hasil ujian. Setelah itu pasti kita akan analisis gitu ya, Kami baik itu hasil tidak scanning-nya atau kita hasil coba membuat prompt-nya gitu semua ya, kita akan material lakukan dari analisis, dan peserta. setelah itu sudah ada temuan gitu ya, dan Dari kami memang akan ada yang diperbaiki, diimplementasikan oleh teman-teman dev gitu ya, format info untuk ada melakukan yang perbaikan pada flow-nya. Setelah itu kita akan retest gitu ya. Jadi ini akan siklusnya seperti pada pentest pada umumnya juga, VAPT gitu ya, itu akan mirip sama. Ya, pasar Jadi Minggu membedakan tidak sebenarnya salah, kalau sudah betul prosedurnya Mbak. rekan-rekan Salah misalkan dari ngambil kami. dari isi council gitu ya, Mohon ngomongin dimaafkan. AI penetration testing gitu ya, sebenarnya masih Betul itu membahas dari terkait dengan bagaimana kita pasti AI rekap. membantu Jadi penetration kesalahannya testing gitu ya, pasti kami ChatGPT gitu ya, rekap. segala Ada macam. Itu yang yang miss digunakan untuk di membantu alamat terkait ketika email. analisis suatu Tidak suatu vulnerability bisa berarti lebih alamat cepat, lebih dalam, lebih taktis gitu ya, padahal lebih testingnya udah lebih tepat sasaran lah gitu ya, untuk dapetin mohon maaf pilotnya Pak yang mana yang Yasmin, tepat insya gitu, Allah siapa tidak yang akan kemudian terulang. bagaimana compromise-nya gitu ya. Tapi kalau di sini lebih yang Siap, siap. dimaksud di dalam testing AI ini adalah Iya, betul. ketika kita membuat suatu model ataupun dari AI tersebut, ini yang kita coba tes gitu ya. Dengan tadi dari segi Iya, prompt-nya itu gitu ya, aduh. ataupun dari segi runtime dan lain-lain, ini kita tes gitu ya, untuk memastikan nih AI kita yang sendiri yang aman atau tidak. Gitu. Jadi lebih ke sana areanya gitu ya, rekan-rekan. Dipakai jadinya. Aduh ya, Ya, mohon maaf ya. mungkin Insya Allah tidak akan terulang Mbak Yasmin. itu tadi Mohon prosesnya atas tadi udah kita masukannya. lihat ya dari awal, bagaimana threat modelnya seperti apa, kemudian setelah itu impact yang ada, dan kemudian pendekatan kontrol yang perlu ada, sampai bagaimana melakukan testing dan memprioritaskan atas Oh, dari memang hasil rekrut sendiri. penilaian kita dulu gitu ya, Iya, terhadap betul. use case yang kita punya, kemudian bagaimana kita melabeli datanya, bagaimana kita buat aturannya, sampai bagaimana kita melakukan Bahaya itu, testingnya. bahaya. Gitu, ini konsep yang ada di Ops AI Exchange gitu ya, saya coba sharing, dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ataupun diskusi, ataupun mungkin mau sharing juga gitu ya, udah dijalankan Iya, di kepentingan. organisasi teman-teman ataupun rekan-rekan semua gitu ya, silahkan aja, atau mungkin ada yang ditanyakan juga dipersilahkan gitu ya. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Iya, iya. Betul, betul. Aduh itu. Siap, siap. Mohon maaf sekali ya. Kami salah ini. Iya, iya, iya. Insya Allah akan kami lebih teliti lagi. Oke, kalau saya lihat di Nuhun Mbak Yasmin atas Baik, koreksinya. terima kasih kepada Bapak Diki atas Siap, siap. materinya yang tentunya dapat membantu menyiapkan Bapak dan Ibu dalam menghadapi ancaman perkembangan AI. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafila Sabita dari Veda Praxis yang akan membantu sesi Q&A hari Thank you, ini. brother. Baik, pada sisa waktu webinar ini, kami akan mencoba menjawab beberapa Itu aku pertanyaan belum yang tahu sudah tadi. disampaikan. Namun sebelumnya, mari kita foto Ini yang bersama besok ya? dulu bersama pembicara dan semua peserta. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya dipersilahkan. Mohon bantuannya untuk Kak Bunga dan Pak Prama untuk mengambil screenshot foto bersama. Pengawasnya langsung. Baik, mungkin bisa saya pandu. Tapi ngerjainnya onsite di Depok. Iya. Pilihnya onsite. Pakai komputer Depok gitu ya. Baik, mungkin untuk screen sharingnya apakah bisa di-off-kan terlebih dahulu, Bapak? Kalau sudah dapat supportnya, ya kan? Dapat supportnya, dikirimnya ke Ria Depok. Oh iya, Semua harus begitu ya, tidak ke peserta langsung. Format itu. Baik, sekali lagi kepada peserta yang berkenan untuk menyalakan fitur kameranya, mohon untuk dinyalakan. Sebagai pelaksana. IP ini. Tapi kalau kita ini format itu seperti ini nih. Format seperti ini. Ya kan? Emailnya. Jadi kalau yang IBM mah sama dengan itu ya.
Nanti kalau itu, SAP ini pasti akan bikin sheet darurat. Namanya, judulnya di situ ya. Itu kan nanti SAP Fitri. Iya, nanti aku memverifikasi dari situ kan. Dari sini ini kan akan ada 02 ini 24. Baik, sesi dokumentasi saya akan pandu dalam 1, 2, 3. 24 dengan format yang seperti ini, cuma datanya beda. Baik, sekali lagi. Jadi 1, 2, 3. iya. Nah, udah konsep udah mulai sesuai. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk on kamera. Terima kasih atas foto bersamanya. Nah, kita kembali lagi nih ke sesi Q&A ya. Bapak Diki, saya melihat nih peserta webinar kali ini adalah campuran dari mahasiswa yang berminat untuk mendalami AI dan juga pelaku industri yang mungkin sudah menerapkan AI di perusahaannya. Nah, untuk Bapak Diki, sebenarnya dari pengalaman Pak Diki untuk mendampingi banyak perusahaan, lebih banyak yang sudah menerapkan AI secara terstruktur atau sebaliknya nih Pak? Oke. Thank you, Mbak. Jadi memang kalau sejauh ini masih cukup jarang gitu ya, teman. Kalau misalnya yang lihat pasti banyak perusahaan masih menggunakan GPT, Gemini gitu ya, dan beberapa area lainnya sih. Mungkin nanti kayak buat presentasi, misalkan pakai kayak ada notebook LM dan yang lainnya. Dan memang sebenarnya dalam hal ini yang paling utama adalah terkait dengan tata kelolanya dulu. Gitu. Itu paling utama dulu gitu ya. Kalau misalnya kita udah mau nerapin satu penerapan tadi dari segi testingnya atau seperti apa, kalau misalnya masih pakai pihak eksternal gitu ya, sebenarnya itu masih belum bisa dulu gitu, belum prioritas gitu ya. Tapi di awal kita perlu tata kelolanya dulu, di mana dengan tata kelola yang bagus kita tahu nih, kan sebelum membuat tata kelolanya kita perlu tahu dulu use case-nya seperti apa aja gitu ya. Kemudian ini ternyata masih sebatas menggunakan chatbot atau lain-lain gitu ya. Kita baru bisa mendefine nanti lebih dalam lagi mana aja yang perlu kita terapkan risikonya gitu ya. Yang kita nilai risikonya dan bagaimana kontrolnya perlu ada gitu ya. Dan tadi makanya kenapa pakai OWASP AIJ Action ini bisa digunakan lah seperti itu. Dan itu sih yang biasanya kita pasti lihat ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Kalau semisal nih Pak, perusahaan beberapa peserta di sini sudah menggunakan AI, contohnya chatbot internal, langkah praktis apa yang kemungkinan bisa dilakukan dalam 1 sampai 2 bulan pertama untuk memastikan keamanan sistem? Apakah harus melakukan red teaming atau mulai dari inventaris use case dan klasifikasi data terlebih dahulu? Oke. Ya, jadi kalau yang pertama tadi adalah perlu menentukan use case-nya dulu gitu ya, seperti apa aja yang digunakan, kemudian setelah itu diklasifikasi datanya, data diklasifikasi dulu mana aja yang memang dimasukkan ke sana dari mulai proses dari development maupun nanti saat lagi runtime-nya gitu ya, dan baru bisa tahu nih akses seperti apa yang dimasukkan ke dalam si chatbot tersebut gitu. Jangan sampai nanti semua data juga masuk gitu, ataupun nanti hasilnya dapat tersebar juga ke pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan gitu ya. Jadi 3 prioritas itu dulu yang paling diutamakan gitu ya, sehingga nanti bisa lebih jalan, ataupun tadi 7 prioritas selanjutnya baru bisa dilanjutkan gitu ya, sampai baru nanti di testing. Tapi konsep tadi mulai dari identifikasi gitu ya, tahu risikonya apa, kontrol yang tepat seperti apa untuk setiap risiko yang mungkin ada ketika kita menggunakan satu use case tersebut, itu yang perlu kita define dulu baru kita testing gitu ya, Mbak Rafila. Oke, baik, sudah sangat terjawab Bapak untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau saya sebagai mahasiswa ingin berkarir di bidang AI security, sebaiknya mulai dari mana dulu nih Pak? Apakah lebih penting memahami machine learning-nya, cyber security-nya, atau langsung belajar framework seperti OSP, AI Exchange, dan praktik testing seperti prompt injection? Oke, kalau dari segi mahasiswa gitu ya, yang paling utama dan dasar gitu ya, fundamentalnya adalah belajar terkait dengan cyber security dulu gitu ya. Di mana cyber security itu juga cukup lengkap gitu kan, tidak hanya ngomongin infrastruktur aja, tidak hanya ngomongin aplikasi aja gitu ya, tapi secara konsep dan fundamentalnya perlu ada gitu kan, sebelum ke LLM gitu ya. Jadi perlu tahu konsep dari cyber security-nya dulu gitu ya, konsep dasarnya,
mulai tadi identification nanti sampai respon recover itu juga perlu paham juga, karena cukup dalam juga kan di sana ngomongin masalah tools dan lain-lain gitu ya, endpoint itu juga harus perlu ada dulu. Baru tadi fokus di LLM gitu ya, yang dibuat, dan kalau udah mendapati proses di sana udah cukup paham juga, baru nanti coba dibuat tuh use case sederhana gitu ya, misalnya coba buat chatbot gitu ya, nanti habis chatbot coba nanti dites pakai tools tadi gitu ya, jadi itu saling bisa tahu nih ada use case seperti apa, minimal gitu ya dari segi mahasiswa tahu punya use case seperti apa, tahu risiko dan kontrolnya apa, tahu cara ngetesnya gimana. Nah, itu dulu sih yang biasanya dilakukan, karena dengan kita coba dan sering melatih itu, sering melakukan tes seperti itu, kita akan lebih familiar dan nemu nanti nih di depan belakang-belakangnya, oh ada model kayak gini, bagaimana pengujiannya, oh ada model risiko ini, bagaimana nanti kita mengamankannya, seperti itu Mbak Sila. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Nazrul Effendi. Tetapi pertanyaannya sepertinya lebih tentang keamanan sistem pembayaran ya Pak. Jadi baru-baru ini ada info salah satu bank di Jambi sampai cukup heboh untuk mengganggu sistem ATM-nya. Apakah ini mungkin disebabkan oleh hacker atau saja kemungkinan serangan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke, ya ini pastinya kita belum karena saya maksudnya tidak lagi dalam mengakses di salah satu bank tersebut juga gitu, jadi kita belum tahu kondisi seperti apa, kita tidak bisa berasumsi gitu ya, mungkin tunggu hasil bisa pengecekannya kalau memang itu adalah serangan hacker. Cuman kalau dalam hal ini ya pasti tadi kalau bisa memang itu masalahnya serangan dari eksternal ataupun dari internal, itu kita perlu tahu dulu apakah ada insider di sana gitu ya. Kita perlu cek lognya dulu. Dalam hal ini kita perlu investigasi gitu ya untuk lebih dalam sejauh mana, karena kita perlu lihat kondisi-kondisi tersebut apa aja yang mungkin terjadi gitu ya. Cuman kalau misalnya mengganggu sistem ATM, berarti mungkin ada satu ATM-nya memang mungkin vulnerable gitu ya, bisa aja mungkin ATM dari segi tidak ada segmentasi mungkin di sana, atau mungkin dari mesinnya juga bermasalah, itu juga bisa terjadi. Makanya kenapa dari Bank Indonesia pun ketika ada suatu implementasi ATM baru pasti akan ada proses perizinannya, perlu ada hasil audit, hasil pen testnya gitu untuk memastikan dari segi keamanannya udah juga sudah terjaga gitu ya, sudah terdefine. Nah ini yang mungkin kita bisa lihat gitu ya, dan kalau serangannya mungkin apa aja, berbagai macam gitu ya serangannya tadi, bisa dari eksternal maupun dari internal, dan kalau misalnya close loop biasanya mungkin dari internal gitu ya, mungkin ada backdoor dan lain-lain, itu juga bisa terjadi Pak Nazrul ya. Baik, mungkin pertanyaannya sudah terjawab, dan dengan pertanyaan tadi maka berakhirlah sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Wah, menarik sekali ya Pak Q&A-nya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga atas jawabannya dari Pak Diki. Dari sesi Q&A ini kita bisa lihat bahwa topik webinar ini cukup kompleks ya Bapak Ibu. Karena itu rasanya kita perlu nih mendapatkan sedikit summary dari keseluruhan webinar ini. Untuk itu mungkin kepada Pak Diki dapat memberikan summary kepada peserta webinar pada hari ini. Kepada Pak Diki saya persilahkan. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk waktunya. Jadi coba key takeaway-nya gitu ya untuk terkait dengan kondisi yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Jadi kalau kita bicara AI misalnya software dan juga merupakan aset baru yang mana memang ada ancaman tersebut gitu, ada bug dari segi application gitu, model kebocorannya seperti apa ini yang kita lihat, dan kita gunakan framework yang terstruktur juga gitu ya. Tadi kita gunakan dari Ops AI Actions-nya gitu ya. Kita punya peta yang lengkap, threat modelnya seperti apa, dengan predictable bagaimana, dan kontrol dan juga testing yang bisa kita lakukan gitu ya. Baru kita mulai dari prioritas gitu ya, 7 langkah praktisnya apa aja tadi yang udah kita bahas, dari mulai use case-nya sampai nanti ke testing, dan testingnya pun terakhir adalah risk based gitu ya. Jadi fokus pada threat dulunya mana aja yang relevan gitu ya, use case-nya seperti apa yang kita punya, baru kita pakai tools yang tepat untuk memvalidasi pengendalian tersebut atau kontrol tersebut sudah dapat dijalankan ataupun sudah efektif gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup nanti saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Diki atas pemberian summary-nya.
Bapak Ibu peserta, tidak terasa kita telah berada nih di penghujung acara. Semoga diskusi pada hari ini dapat memberikan insight yang bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Diki selaku speaker kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara. Serta terima kasih kepada Indonesia AI Society selaku tuan rumah webinar pada hari ini. Saya mewakili Veda Praksis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan kami. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live ya. Jadi teman lagi ini permen jago ya kan sesuai dengan orangnya kan iya